Sebuah negeri yang disebut dalam Al-Quran sebagai negeri yang diberkahi, tanah para nabi dan saksi dari peradaban manusia yang tak lekang oleh waktu. Yaman, negeri yang berada di ujung selatan Jazirah Arab ini, memiliki sejarah yang begitu kaya namun penuh gejolak. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak sejarah Yaman, melihat bagaimana Islam hadir dan berkembang di negara ini, serta memahami dinamika sosial politiknya yang hingga kini tetap menjadi perbincangan dunia. Sebuah perjalanan yang tak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga nilai-nilai yang tertanam di hati setiap warganya. Di antara cerita-cerita besar ini, terselip juga kisah yang akhir-akhir ini sering diperdebatkan tentang klaim keturunan Nabi Muhammad SAW. Fenomena ini tidak hanya soal nasab, tetapi menyentuh ranah sejarah, sosial hingga politik. Mengapa Yaman yang menjadi pusat penyebaran Islam? Bagaimana klaim-klaim ini bermula dan apa dasar pijakannya? Hari ini kita akan menggali semua lapisan sejarah ini, dari dinamika politik, peran sosial hingga perspektif ulama besar. Seperti kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti cahaya, dan sejarah adalah salah satu pelita yang menuntun umat untuk memahami dirinya. Mari kita bersama-sama menyusuri jejak panjang Yaman dan pengaruhnya yang melintasi zaman. Karena sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun, sejarah adalah cermin yang menunjukkan hakikat suatu bangsa. Yaman dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Bangsa Saba, Himyar, dan Hadramaut mendominasi sejarah awal negeri ini. Bangsa Saba terkenal dengan Ratu Balkis yang tercatat dalam Al-Quran sebagai sosok yang bertemu Nabi Sulaiman. Di masa itu, Yaman adalah pusat perdagangan dunia, terutama karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan rempah dan kemenyan. Bangsa Himyar dikenal sebagai pelopor dalam pembangunan bendungan Maghrib, salah satu keajaiban arsitektur kuno yang menopang peradaban agraris di Yaman. Namun, runtuhnya bendungan ini pada abad ke-6 Masehi menjadi salah satu sebab utama migrasi besar-besaran bangsa Arab dari Yaman ke wilayah lain di Jazirah Arab. Bendungan Maghrib yang dibangun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi adalah simbol kejayaan bangsa Saba dan teknologi hidrolik canggih pada masanya. Bendungan ini menopang sistem irigasi yang menghidupi ribuan hektar lahan subur. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kehancuran bendungan ini sebagai salah satu bentuk azab akibat kesombongan mereka. Namun mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar. Surat Saba ayat 16. Kerajaan Saba juga memiliki ikatan kuat dengan agama monoteisme. Kisah Ratu Balkis, penguasa legendaris Saba yang beriman kepada Allah setelah bertemu Nabi Sulaiman, menunjukkan Yaman telah memiliki jejak tauhid jauh sebelum Islam datang. Setelah Saba melemah, kerajaan Himyar mengambil alih dominasi. Bangsa Himyar terkenal dengan adopsi agama Yahudi sebagai agama negara pada abad ke-4 Masehi. Raja Dunuwas, salah satu penguasa Himyar, terkenal dalam sejarah karena serangan brutalnya terhadap kaum Nasrani di Najran, yang juga diceritakan dalam Al-Quran sebagai kisah Ashabul Ukhdud, penghuni parit. Mereka dilaknat yang telah membuat parit-parit untuk membakar orang-orang beriman. Surat Al-Buruj ayat 4-5. Namun, kekuatan Himyar akhirnya runtuh setelah serangan dari Kekaisaran Aksum Ethiopia yang didukung oleh Kekaisaran Bizantium. Setelah jatuhnya Himyar, Yaman berada di bawah kendali Kekaisaran Aksum hingga tahun 570 Masehi, ketika Kekaisaran Persia Sasaniyah merebut wilayah ini. Dalam periode ini, Yaman menjadi pusat perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium hingga datangnya Islam yang mengakhiri dominasi asing wilayah ini. Islam masuk ke Yaman pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengutus sahabat mulia Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Dalam hadis yang terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Yaman pun menerima Islam dengan damai. Raja-raja Himyar memeluk Islam dan sejak saat itu Yaman menjadi salah satu benteng kuat Islam di Jazirah Arab. Banyak ulama besar lahir di negeri ini yang menunjukkan kontribusi Yaman dalam ilmu pengetahuan Islam. 3 tokoh penting dalam penyebaran Islam di Yaman adalah Mu'ad bin Jabal, utusan utama Rasulullah yang mengajarkan akidah dan syariat Islam di Yaman Utara. Abu Musa al-Asy'ari bertugas di Yaman Selatan mengajarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Ali bin Abi Thalib berperan dalam membimbing suku-suku besar di Hadramaut untuk menerima Islam.
Penerimaan Islam di Yaman berjalan damai tanpa konflik besar. Rasulullah bahkan memuji penduduk Yaman dalam sabdanya, "Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling halus perasaannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam membawa perubahan besar di Yaman. Sistem kepercayaan lama termasuk politeisme dan praktek animisme digantikan oleh akidah tauhid. Yaman tidak hanya menjadi basis keislaman, tetapi juga melahirkan para ulama besar dan ahli fikih. Beberapa kontribusi penting dari Yaman adalah: 1. Tasawuf. Tradisi sufi di Yaman seperti tarekat Ba'alawi dari Hadramaut menjadi fondasi penyebaran Islam di Asia Tenggara. 2. Ilmu hadis. Banyak perawi hadis terkenal berasal dari Yaman seperti Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yaman menjadi salah satu pusat dakwah Islam yang menyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Para pedagang Yaman, khususnya dari Hadramaut, membawa ajaran Islam dengan pendekatan damai. Tradisi tasawuf yang berkembang di Yaman, seperti yang diajarkan oleh para wali, turut mempengaruhi Islam di Indonesia. Yaman memiliki posisi yang strategis dalam penyebaran Islam, baik secara geografis maupun historis. Setelah masuknya Islam pada abad ke-7, Yaman menjadi basis dakwah dan perdagangan Islam yang sangat aktif. Salah satu faktor utama yang mendorong penyebaran Islam dari Yaman adalah tradisi migrasi para pedagang, ulama, dan misionaris sufi yang mengajarkan Islam dengan pendekatan damai. Wilayah Hadramaut, Yaman, menjadi pusat utama pergerakan komunitas muslim ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Afrika Timur, dan India. Para penduduk Hadramaut yang mayoritas berasal dari kelompok suku dan keluarga Arab, terkenal dengan sifatnya yang religius dan kemampuan berdakwah. Dalam tradisi migrasi ini, beberapa keluarga terkemuka membawa identitas istimewa sebagai sayyid atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Klaim ini memiliki akar sejarah yang panjang yang diawali sejak periode pasca Khulafaur Rasyidin, ketika keluarga Nabi dari Bani Hashim mulai menyebar ke berbagai wilayah untuk berdakwah, menghindari konflik politik atau mencari stabilitas hidup. Klaim keturunan Nabi berasal dari putri beliau Fatimah Zahra yang menikah dengan sepupu Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan ini lahirlah dua anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan Nabi. Pertama, Hasan bin Ali. Garis keturunan dari Hasan dikenal sebagai Syarif yang banyak menetap di Hijaz dan kawasan Arab lainnya. Kedua, Husain bin Ali. Garis keturunan dari Husain dikenal sebagai Sayyid yang banyak tersebar di Hadramaut, Irak, Iran, hingga Afrika Utara. Pada abad ke-8 Masehi, banyak keturunan Nabi dari garis Husain bermigrasi ke Yaman, terutama setelah peristiwa tragedi Karbala 680 Masehi. Konflik politik antara dinasti Umayyah dan para pendukung Syiah memaksa banyak keturunan Nabi melarikan diri dari wilayah kekuasaan pusat. Yaman yang dikenal sebagai wilayah yang damai dan jauh dari pusat konflik menjadi tempat perlindungan yang ideal. Di Yaman, keturunan Nabi ini mendapat tempat terhormat baik secara sosial maupun spiritual. Mereka dikenal sebagai habib atau pemimpin agama yang tidak hanya dihormati karena garis keturunannya, tetapi juga karena pengaruh spiritual dan ilmu keislaman yang mereka bawa. Sedangkan salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa keturunan Nabi tumbuh subur di berbagai wilayah adalah melalui tarekat Ba'alawi, sebuah tarekat sufi yang didirikan oleh keturunan Nabi dari Hadramaut. Pendiri tarekat Ba'alawi adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, adalah seorang keturunan Nabi yang membawa pendekatan dakwah sufistik, damai, dan inklusif. Tradisi ini membuat dakwah mereka diterima luas, terutama di kalangan masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara. Para da'i dari Hadramaut ini tidak hanya membawa agama, tetapi juga budaya dan nilai-nilai Arab yang menjadi bagian dari identitas mereka. Sebagian dari mereka menetap di wilayah-wilayah yang mereka dakwahi, menikah dengan penduduk lokal, dan melahirkan generasi baru yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Gelombang migrasi orang-orang Hadramaut ke Nusantara berlangsung selama ratusan tahun. Beberapa catatan menunjukkan bahwa migrasi ini mencapai puncaknya pada abad ke-13 hingga ke-16. Kota-kota seperti Aceh, Palembang, Surabaya, Gresik, dan Madura menjadi basis komunitas Hadromi di Indonesia. Berlanjut pada masalah klaim sebagai keturunan Nabi. Sekarang sedang marak perdebatan, apakah klaim itu benar? Apakah klaim keturunan Nabi valid? Klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW adalah fenomena yang memiliki akar sejarah, sosial, dan teologis yang dalam.
Klaim ini muncul sebagai bagian dari dinamika politik, agama dan budaya Islam yang melibatkan keluarga Nabi atau Ahlul Bait sejak masa-masa awal Islam. Dalam tradisi Islam, keluarga Nabi atau Ahlul Bait memiliki posisi istimewa berdasarkan berbagai ayat Quran dan hadis. Beberapa rujukan utama mengenai keutamaan mereka antara lain Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Hadis Nabi SAW tentang dua peninggalan besar. Hadis Tsaqalain, aku tinggalkan di antara kalian dua hal yang berharga, Kitabullah dan Ahlul Baitku. Jika kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Keistimewaan ini memberikan legitimasi spiritual kepada Ahlul Bait yang kemudian menjadi dasar penghormatan kepada mereka di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, konflik politik yang melibatkan keluarga Nabi seperti Perang Jamal, Perang Siffin, dan tragedi Karbala mendorong banyak keturunan Nabi untuk menyebar ke berbagai wilayah. Beberapa alasan perpindahan mereka antara lain: 1. Persekusi politik. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah sering memandang keturunan Nabi sebagai ancaman potensial terhadap legitimasi kekuasaan mereka. 2. Dakwah Islamiyah. Sebagai keturunan Nabi bermigrasi untuk menyebarkan Islam, khususnya melalui jalur perdagangan dan sufisme. 3. Keamanan pribadi. Banyak keturunan Nabi mencari tempat yang aman untuk menghindari konflik, dan wilayah seperti Yaman, Afrika Utara hingga Asia Tenggara menjadi tujuan mereka. Sekarang coba kita cari landasan pemikiran dan teoritis klaim sebagai keturunan Nabi. Genealogi nasab adalah konsep yang sangat penting dalam budaya Arab dan Islam. Dalam konteks klaim keturunan Nabi, nasab menjadi alat untuk menegaskan hubungan darah langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui putri beliau Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Garis keturunan ini dicatat dalam tradisi lisan dan tulisan oleh keluarga Nabi sendiri. Dalam beberapa komunitas, silsilah ini bahkan dianggap sebagai dokumen sakral. Banyak keturunan Nabi terlibat dalam tarekat Sufi seperti tarekat Ba'lawi dari Hadramaut yang memiliki sistem genealogi khusus untuk melacak nasab mereka. Tarekat ini memiliki struktur hierarki yang didasarkan pada nasab dan spiritualitas. Hal ini membantu menjaga klaim mereka sebagai keturunan Nabi sekaligus memperkuat posisi mereka dalam masyarakat Muslim. Klaim keturunan Nabi sering dikaitkan dengan status sosial dan legitimasi politik sehingga membuka peluang untuk penyalahgunaan. Beberapa sejarawan mencatat bahwa bukti-bukti nasab seringkali sulit diverifikasi karena tradisi pencatatan di masa lalu lebih bersifat lisan daripada tertulis. Beberapa lembaga seperti Robito Halawiyah di Indonesia dan Al-Ashraf di dunia Arab secara khusus mengelola dokumen silsilah keturunan Nabi. Komunitas Sayyid dan Syarif memiliki tradisi lisan yang sangat kuat dalam melacak nasab mereka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Minimnya bukti tertulis. Banyak klaim nasab hanya berdasarkan tradisi lisan tanpa dukungan dokumen historis. Sejarawan seperti Bernard Lewis mencatat bahwa klaim sebagai keturunan Nabi seringkali digunakan untuk memperoleh legitimasi politik atau ekonomi. Dalam perjalanan waktu, pernikahan lintas komunitas seringkali mengaburkan garis keturunan asli. Beberapa penelitian mencoba menggunakan pendekatan modern untuk mengkaji klaim keturunan Nabi, seperti tes DNA. Dalam beberapa kasus, analisis genetika digunakan untuk memverifikasi hubungan darah antara komunitas Sayyid dan Nabi Muhammad. Namun, hasilnya masih bersifat tentatif karena kurangnya sampel historis. Penelitian dokumen kuno dan catatan sejarah menjadi salah satu metode untuk memvalidasi klaim nasab. Mengapa klaim ini menjadi bias? Ada beberapa poin yang saya catat. 1. Bias sosial. Di banyak masyarakat Muslim, keturunan Nabi dianggap memiliki keistimewaan spiritual yang seringkali diterjemahkan menjadi status sosial yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan insentif bagi individu atau kelompok tertentu untuk mengklaim hubungan dengan Nabi. Kedua, bias politik. Sepanjang sejarah, banyak penguasa yang mengklaim hubungan dengan Nabi untuk memperkuat legitimasi mereka. Contoh, dinasti Fatimiyah di Mesir yang mengaku sebagai keturunan Nabi melalui Fatimah, meskipun klaim ini diperdebatkan oleh banyak sejarawan. 3. Bias tradisional. Sistem patriarki dalam tradisi Islam seringkali memprioritaskan nasab laki-laki. Namun, karena keturunan Nabi hanya melalui Fatimah, klaim ini seringkali menimbulkan perdebatan tentang legitimasi garis keturunan perempuan.
Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah klaim ini valid? Klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW memiliki dasar historis yang kuat, tetapi keabsahannya seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan tradisional. Validitas klaim ini bergantung pada: 1. Ketersediaan bukti historis, dokumen silsilah dan catatan sejarah. 2. Konsistensi tradisi lisan, tradisi pencatatan yang akurat dan terpercaya. 3. Verifikasi modern, pendekatan ilmiah seperti tes DNA dan penelitian sejarah. Sebagaimana dinyatakan oleh sejarawan Marshall Hudson, legitimasi klaim nasab harus dinilai bukan hanya dari garis keturunan, tetapi juga dari kontribusi moral dan spiritual yang diberikan kepada umat. Hingga saat ini, klaim keturunan Nabi masih menjadi perdebatan yang kompleks. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai luhur Islam diwariskan oleh para pendakwah terlepas dari keturunan mereka. Sekali lagi, klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW adalah fenomena historis yang memiliki akar dalam tradisi Islam dan budaya Arab. Yaman, khususnya Hadramaut, memainkan peran besar dalam penyebaran Islam dan keturunan Nabi ke berbagai penjuru dunia. Meskipun banyak klaim ini sulit diverifikasi, pengaruh mereka dalam sejarah Islam tidak dapat disangkal. Bagi saya, permasalahan ini akan terus menggelinding. Intinya adalah kita saling berkaca saja, utamakan akhlak dan adab yang baik. Ranah ilmiah biarkan didiskusikan dengan basis keilmuan, bukan malah menonjolkan rasa menekan untuk menghancurkan, apalagi menginjak-injak martabat kemanusiaan. Kita hormati mereka yang berilmu, berakhlak mulia, dan yang memiliki kemanfaatan. Sebagaimana ungkapan Al-Faqih Al-Muqaddam, kemuliaan bukanlah pada nama, tetapi pada amal yang diwarisi dari leluhur kita. Jika nasab mereka benar, maka itu adalah anugerah. Jika tidak, pengaruh positif mereka tetap menjadi warisan Islam yang berharga. Dengan catatan atau yang perlu digarisbawahi, mereka yang benar-benar berakhlak, berbudi pekerti, dan berilmu, bukan hanya bergaya atas latar belakangnya saja. Sebagai disclaimer, itu adalah perspektif dalam tinjauan umum, tidak memberikan sebuah kesimpulan klaim itu adalah sesuatu yang benar atau tidak benar. Silakan Anda bisa menelaahnya sendiri dan mencari datanya supaya lebih bisa tervalidasi. Sekarang kita bergeser pada konstitusi Yaman dan kehidupan beragama di Yaman. Yaman saat ini memiliki sistem pemerintahan republik dengan konstitusi yang berbasis pada syariat Islam. Konstitusi Yaman menegaskan bahwa Islam adalah agama resmi negara dan hukum Islam menjadi dasar utama legislasi. Namun, negara juga mengakui kebebasan beragama. Populasi Yaman mayoritas beragama Islam dengan sekitar 65% Sunni, 35% Syiah Zaidiyah. Ada juga komunitas kecil Yahudi, Kristen, dan Hindu yang tinggal di Yaman. Meskipun jumlah mereka terus menurun akibat konflik berkepanjangan. Sistem politik Yaman sering digambarkan kompleks. Konflik antara faksi Sunni, Syiah, dan kelompok-kelompok lainnya membuat stabilitas politik sulit dicapai. Sejak Perang Saudara pecah pada 2015, Yaman terpecah menjadi dua pemerintahan de facto. Satu di bawah kontrol Houthi di utara dan satu lagi di bawah pemerintah yang diakui internasional di Aden. Menurut sosiolog Francis Fukuyama, Yaman adalah contoh bagaimana modernitas dan tradisi bisa bertabrakan. Dalam bukunya The Origins of Political Order, Fukuyama menyoroti bagaimana klan dan identitas kesukuan memainkan peran penting dalam dinamika politik di Yaman. Sementara itu, sejarawan Karen Armstrong mencatat bahwa Yaman adalah simbol dari bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan tradisi lokal. Ia menyebut Yaman sebagai jazirah Arab dalam miniatur yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan agama Islam. Perang Saudara telah menghancurkan infrastruktur Yaman, menyebabkan jutaan orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Namun, harapan tetap ada. Banyak anak muda Yaman yang berjuang untuk membangun kembali negara mereka dengan semangat Islam yang inklusif dan damai. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip kata-kata bijak dari seorang penyair besar Yaman, Abdullah Al-Baraduni. Yaman adalah negara yang tak pernah kehilangan cahayanya, meski terjatuh dalam kegelapan. Sejarah Yaman adalah kisah tentang keberanian, keimanan, dan keteguhan dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.
Klaim keturunan Nabi Muhammad SAW yang sering terdengar di berbagai tempat adalah bagian kecil dari mozaik besar yang Yaman persembahkan untuk dunia Islam. Namun, sejarah ini tidak hanya berbicara tentang garis keturunan, melainkan juga peran besar Yaman dalam membentuk peradaban Islam global. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, kemuliaan seseorang manusia terletak pada akhlaknya, bukan pada nasabnya semata. Oleh karena itu, fenomena klaim keturunan Nabi harus dipandang secara kritis, namun tetap dalam bingkai penghormatan dan ilmu pengetahuan, bukan karena sentimen semata. Pada akhirnya, seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali, warisan Rasulullah bukanlah kekayaan duniawi, tetapi ilmu, akhlak, dan cinta kepada Allah. Maka tugas kita sebagai umat muslim adalah menjaga nilai-nilai ini, tidak hanya dengan mengenang sejarah, tetapi juga dengan menjadikannya inspirasi bagi masa depan. Semoga kisah Yaman ini tidak hanya membuka wawasan, tetapi juga memperkuat iman kita. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i, orang yang berilmu adalah yang belajar dari sejarah, mencintai kebenaran dan berusaha menghidupkannya. Namun, di tengah hiruk pikuk klaim dan sejarah, satu hal tetap harus diingat. Islam lebih besar dari sekedar nasab atau garis keturunan. Ia adalah agama yang menekankan takwa, amal, dan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Fenomena habaib dan nasab Nabi adalah bagian dari mozaik Islam yang agung. Sebagai Muslim, tugas kita adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW, menghormati mereka yang menjaga warisannya, sekaligus bersikap kritis terhadap apa yang belum teruji kebenarannya. Seperti kata Imam Ghazali, hakikat kemuliaan tidak terletak pada nama atau gelar, tetapi pada hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, mari kita menjaga warisan Islam dengan ilmu, cinta, dan kejujuran. Sebab kebenaran sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal dan ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.